Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh soleha, apa kabar hari ini? Semoga kita semua mendapatkan kesehatan walafiat dan semoga keluarga kita juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberi kesehatan dari COVID-19. Anak-anakku yang soleh soleha, kita akan belajar yaitu bab 1 mengenai meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Anak-anakku yang soleh-soleha, bagaimana untuk pada hari ini? Semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Apabila kita sakit, maka kita harus jaga kondisi, tetap beribadah, dan kita jangan lupa untuk olahraga. Anak-anakku yang soleh-solehah, untuk pembelajaran kita pada kali ini KD. Yang pertama adalah siswa itu akan mengetahui dan memahami bahwa iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, bahwa siswa harus bisa menyajikan dalil nakli tentang iman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 1 yaitu siswa diharapkan bisa mampu menjabarkan makna dari iman kepada hari akhir. Siswa dapat menunjukkan dalil nakli atau dalil akli tentang iman kepada hari akhir. Siswa juga bisa mampu menyebutkan macam-macam daripada hari kiamat sampai dengan nantinya siswa dapat mawas diri dengan adanya hari kiamat. Anak-anakku yang soleh-soleha, untuk lebih jelasnya mari kita simak pemaparan dari Pak Guru, yaitu tentang pengertian iman kepada hari akhir. Kita amati dulu, apakah yang kamu pikirkan setelah mengamati gambar tersebut? Carilah beberapa informasi mengenai karakteristik orang yang beriman kepada hari akhir. Bisa anak-anakku menulis di kolom komentar di bawah. Kita bisa berdiskusi dengan yang lain agar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah nama lain dari hari kiamat, yaitu hancurnya alam semesta dan rusaknya seluruh alam semesta beserta isinya. Keberadaan hari akhir harus benar-benar diyakini oleh setiap muslim. Iman kepada hari kiamat artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dengan segala macam isinya ini akan hancur musnah, kehidupan dunia berakhir dan manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya menuju alam akhirat untuk bertanggungjawab semua perbuatannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Bisa kalian simak, di situ ada artinya, bisa kalian nanti cari di Al-Quran, dibaca di rumah dan belajar dengan ustadz atau Pak Kiai. Yang nomor 2 yaitu dalil nakli tentang hari akhir. Anak-anakku yang soleh-solehah, mari kita baca bareng-bareng untuk membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yunzurun. Itu adalah surat Az-Zumar ayat 68. Yang selanjutnya adalah Quran surat At-Taha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, ini adalah dua dalil yang nanti anak-anakku bisa dibaca dan dihafalkan agar mendapatkan berkah dari Al-Quran. Yang nomor 3 adalah firman Allah
Al-Hijr ayat 92 sampai 93. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Yang nomor 4 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Insan yaitu ayat 20. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nah, anak-anakku yang soleh-soleh, siapa yang bisa? Ayo coba dibaca. Nanti kalau bisa akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh-solehah, tambah lagi di sini adalah firman Allah surat Al-Anbiya ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Al-Anbiya ayat 47. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, bagaimana? Sudah pada pinter untuk membaca Al-Qur'annya? Nah, alhamdulillah. Makanya tetap semangat, tetap mengaji, tetap membaca Al-Qur'an, dan kita akan mendapatkan pahala dan semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Adalah peristiwa hari kiamat atau yaumul qiyamah. Proses kejadian kiamat ada dua. Bisa kita pengertiannya adalah kiamat sughro, ada kiamat kubro. Bisa kita ketahui bahwa kiamat sughro adalah kiamat kecil atau kerusakan kecil yang terjadi di alam dunia. Kejadiannya dapat menimpa manusia atau makhluk lainnya seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, atau yang lain. Dan yang nomor 2 adalah kiamat kubro. Kiamat kubro ialah hancurnya alam semesta beserta isinya. Hancurnya ini merupakan proses pergantian dari alam dunia yang fana menuju alam akhirat yang kekal. Yaumul Qiyamah atau hari kiamat merupakan hari dari seluruh kehidupan dunia dan segala isinya yang terjadi pada hari kiamat. Dalam surat Al-Qari'ah diterangkan ketika kiamat terjadi, gunung-gunung hancur, bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan, manusia wafat seperti aneh-aneh, semut putih yang bertebaran, semua orang pasti akan mati dan semuanya akan binasa. Adapun di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, sebagian besar manusia menyembah berhala. Yang kedua, manusia tidak mengenal atau menyebut nama Allah. Banyak terjadi pembunuhan, fitnah terjadi di mana-mana, matahari terbit dari sebelah barat, waktu terasa dekat, perbuatan yang jelek dilakukan dengan terang-terangan, dan bisa saja banyak terjadi peperangan antara umat Muslim dan umat Yahudi. Yang selanjutnya adalah tahapan kehidupan setelah mati. Yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah adalah alam yang pertama yang dimasuki seorang setelah meninggal dunia sebelum hari kiamat. Alam barzah sering pula disebut dengan alam kubur dan termasuk alam gaib, yaitu kondisi yang tidak dapat diketahui oleh indera manusia. Adapun yang mengetahuinya itu hanya Allah. Dalam firman-Nya disebutkan bahwa demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Quran surat Al-Mu'minun
ayat 99 sampai 100. Nah, ini menjadi tanda bahwa manusia pasti akan mati. Yang kedua adalah Yaumul Ba'si. Yaumul Ba'si artinya hari kebangkitan, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur setelah hari kiamat. Bisa kita baca wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Di sini adalah di dalam surat Yasin ayat 51, lalu ditiupkanlah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Nah, itu. Jadi dari kubur mereka dibangkitkan. Yang nomor 4 adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah di mana manusia dikumpulkan di alam mahsyar. Manusia diperiksa dan diperhitungkan setiap amal perbuatannya satu persatu. Betapapun kecil dan sederhananya amal yang mereka lakukan akan diperhitungkan secara teliti tanpa satu pun dilewatkan. Dari Hurais bin Kabisah berkata, sesuatu yang paling pertama dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Maka kita harus sholat ya, jangan lupa anak-anak. Yang selanjutnya adalah surga dan neraka. Ini ada surga. Surga adalah sebuah tempat di alam akhirat yang penuh kenikmatan dan akan dihuni oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh selama hidup di dunia. Di sini kita lihat dari Quran surat Al-Ankabut ayat 58. Yang kedua adalah kehidupan di neraka. Neraka merupakan tempat tinggal, yaitu tempat siksanya orang-orang yang selama hidup di dunia, yaitu dia itu telah ingkar atau kafir kepada Allah atau orang-orang yang berbuat dosa. Dapat dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Anak-anakku yang soleh-solehkah? Waduh, pilih mana, surga apa neraka? Pasti pilihnya surga dong. Jelas. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang yang meyakini adanya hari akhir akan senantiasa berperilaku baik dan meninggalkan perbuatan dosa karena meyakini bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar, bekerja. Nah, makanya kita harus semangat belajar, bekerja walaupun kita dalam kondisi yang pandemi. Nah, anak-anak yang soleh-soleha, di sini kita ada soal latihan setelah kita sudah belajar dari tadi. Yang pertama, coba ya, bagaimana cara kamu sebagai orang pelajar ya dalam mengimani hari akhir. Ayo nanti ditulis ya dalam komentar, tuliskan 3 hikmah dan dari iman kepada hari akhir. Anak-anakku yang soleh-soleha, setelah itu dapat kita simpulkan di sini, bisa kalian pahami, kalian lihat, bisa kalian tulis di buku catatan kalian dari awal sampai akhir, bisa di pause ya. Jadi kita bisa lebih bagus lagi nanti dalam catatannya, bisa runut, dan semoga memang benar-benar kita diberi ilmu yang berkah dan manfaat. Anak-anakku yang soleh-soleha, mungkin demikian dulu pelajaran dengan Pak Guru. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat kepada kita semua, dan tidak lupa kita berdoa. Semoga kita semua tetap sehat dan kita tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.